Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Afdillah Nisa, yaitu dosen pengampu Iqra Al-Quran. Seterusnya langsung saja saya ingin mempresentasikan UTS Iqra Al-Quran. Nama saya Mudakhal Bisri, NIM 4120064. Adapun yang ingin saya presentasikan, yang pertama tentang mata kuliah Iqra Al-Quran, yaitu kata Iqra, di mana kata Iqra dapat diartikan yaitu suatu perubahan tanda baca pada sebuah teks. Menurut Ibnu Al-Jurumi, Iqra adalah perubahan akhir kata karena perbedaan fungsi kalimat yang terdapat pada teks tersebut. Menurut Al-Imriti, Iqra bermakna perubahan tanda baca atau bunyi akhir kata baik tampak maupun tidak tampak. Tanda bacanya takdir au lafzi. Perubahan ini karena perbedaan fungsi, di mana kalimat yang menyertai Iqra merupakan sebuah alat. Seterusnya, adapun perbedaan Iqra. Adapun Iqra Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas kedudukan setiap kata dari susunan kalimat takbir untuk mengetahui arti dan makna suatu ayat. Adapun urgensinya diantaranya, yang pertama, banyak para mufassir dan ahli fikih yang menulis kitab tafsir dan menyertaikan uraian terkait ilmu ini. Seterusnya, kedua, ilmu Iqra ini atau ilmu Iqra Al-Quran berfungsi untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran, menafsirkan dan menguraikan hal-hal yang rumit karena makna tersebut merupakan cabang dari ilmu Iqra Al-Quran, sehingga ilmu ini penting kali untuk dipelajari, dan seterusnya masih banyak lagi. Selanjutnya, adapun dalil yang mendasari, diantaranya dalil tentang Iqra Al-Quran, ba'dul isyarat al-waradu fi iqrabil Quran an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqrabul Qur'ana wal tamsu ghoraibahu. Seterusnya nomor 2, sejarah kelahiran dan perkembangan Iqra Al-Quran. Sejarah Iqra pada hakikatnya, di mana Iqra adalah inti dari pembaharuan ilmu Nahu, dan Nahu nama yang memayungi pembahasan. Sedangkan dari ilmu yang tersebut itu artinya ketika menceritakan sejarah Iqra, secara bersamaan akan diketahui pula sejarah awal mula munculnya ilmu Nahu. Seterusnya, hal itu pastinya sangat menjadi masalah, mengingat bahasa Arab bukan hanya bahasa sosial, namun ia juga bahasa agama. Ada banyak kisah tentang bentuk-bentuk yang terjadi, di antaranya adalah kisah Abu Aswad Ad-Du'ali dengan putrinya. Seterusnya, kelahiran ilmu Iqra ini atau Nahu tersebut di kalangan ahli bahasa Arab kala itu, di mana ada yang sepakat dan setuju dengan adanya Iqra. Namun maka mereka berdalih atas 3 hal, yaitu dialek Arab yang ada pada waktu itu, sunyi, dan Iqra mematikan setiap akhir bunyi kata, kecuali dalam karya sastra. Yang kedua, ilmu Iqra harus diperhatikan secara ekstra sehingga akan menyulitkan, di mana hal itu tidak sesuai dengan dialek sehari-hari yang lebih mencari kemudahan. Yang ketiga, juga aktor atau aturan dalam Iqra amatlah details. Selanjutnya, hubungan antara Iqra Al-Quran dengan tafsir dan mufassir Al-Quran. Selanjutnya, hubungan Iqra dengan Al-Quran. Al-Quran turun berbahasa Arab, strukturnya dan kaitannya antara teksnya memiliki pola tertentu yang dapat dipahami melalui gramatika. Ilmu nahu
yang membahas tentang i'rab menjadi sandingan penting dan memahami makna melalui peparan redaksinya, sehingga makna dan kandungan ayat tidak dapat dipahami secara utuh apabila tidak diketahui oleh gramatika, yaitu sesuatu ketika ada seseorang Arab yang membaca Al-Quran surah Al-Baqarah di hadapan Umar bin Khattab, yang artinya ia membaca dengan jar. Seterusnya, hubungan antara i'rab Al-Quran dengan mufasir sangat memiliki hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan, karena penafsiran dalam sebuah tafsir mempunyai hubungan yang sangat erat. Dan adapun hubungan i'rab dan tafsir, di mana tafsir salah satu sumber dalam penafsiran Al-Quran, sebab Al-Quran sendiri diturunkan dalam bahasa Arab dan i'rab juga berbahasa Arab, dan keduanya saling memerlukan. Seterusnya, ungkapkan metode i'rab Al-Quran, di mana metode i'rab Al-Quran ini metode yang memahami Al-Quran dengan i'rab Al-Quran diawali dengan memahami fungsi suatu kata dalam Al-Quran. Fungsi kata tersebut dapat diamati berdasarkan harakat atau huruf akhir. Tahapan ini penting untuk dapat mengaitkan antara satu kata dengan kata yang lain, saling berhubungan dan saling membutuhkan. Selanjutnya, syarat dan adab pengikraban. Yang pertama, memahami makna kata yang diikrabkan. Yang kedua, kesesuaian ikrab dengan pemakaian kata oleh orang Arab, dan masih banyak lainnya. Seterusnya, adab mengikrab, di mana adab mengikrab ini menguasai ilmu bahasa Arab dan seluruh aspeknya. Seterusnya, memiliki wawasan yang luas tentang ilmu Al-Quran. Seterusnya, menjadikan Al-Quran sesuatu hal yang pokok, dan masih banyak lainnya. Seterusnya, pembagian dan tanda-tanda i'rab, di mana pembagian dan tanda-tanda i'rab ini terbagi menjadi 4. Di antaranya tanda rofa, yaitu rofa yang ditandai dengan dhammah, contohnya summa hama, contohnya sangat banyak. Dan penggantinya yaitu waw, alif, dan nun. Rofa merupakan i'rab dasar, jadi pada awalnya semua isim mufrad i'rabnya rofa. Di mana tanda-tanda rofa yaitu yang pertama, harakat dhammah terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Yang kedua, huruf waw terdapat pada jamak mudzakkar salim dan asmaul qasam, dan masih banyak lainnya. Seterusnya, nasab, di mana nasab yaitu i'rab yang ditandai oleh fathah. Tanda-tanda nasab yaitu harakat fathah terdapat pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari, dan masih banyak lainnya. Seterusnya, salah satu contoh i'rab, contohnya yaitu Muhammad menulis doroba Muhammad menulis di papan tulis. Dan perhatikan kata di akhir kalimat as-saburati. Kenapa dibaca kasroh? Karena sebelum kata tersebut ada amil berupa huruf jar yang membuat kata as-saburati harus dibaca kasroh, yang berkata ala, dan masih banyak lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.